Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian semuanya. Shalom semuanya, senang sekali berjumpa bersama Bapak Ibu. Setelah mungkin 2-3 bulan kita tidak berjumpa. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik, juga senantiasa disertai dengan kasih karunia Tuhan sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan mulai kebaktian kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Kasih-Mu Mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Oh, tiada yang lain Tuhan selain nama-Mu yang layak disembah, yang layak dipuja. Hanya nama-Mu Yesus, nama yang sungguh indah Tuhan, nama yang berarti buat kami, nama yang selalu menuntun kami. Tiada yang lain selain nama-Mu Yesus. Oh, we worship You Lord, we worship You Lord. Biar lidah kami selalu mengucap syukur, biar mulut kami selalu memuji-Mu, biar jiwa kami selalu disegarkan oleh kasih-Mu Bapa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lewati. Kami tidak sendiri di dunia ini karena kami punya Engkau Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar anak-anak-Mu ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan, biar kami boleh bersorak, karena kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu.
Katakan sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Yes Lord, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir,
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia jamin hidup kita. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan, yes Lord, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah
rajamu oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar Tuhan, ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Katakan dengan lembut, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Nyanyikan lagi dengan lembut. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami suka untuk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih-Mu, belayan-Mu, pelukan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita bangkit berdiri. Saudara yang di rumah juga menyiapkan roti dan anggur, atau kalau tidak ada anggur, sudah boleh siapkan teh. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus, yang kita percaya telah diserahkan oleh Tuhan untuk penebusan buat hidup kita. Mari kita makan dengan iman dan dengan percaya bahwa hidup kita seluruhnya sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita mengangkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Cawan anggur ini adalah darah Kristus. Dan Tuhan mengatakan ini adalah darah perjanjian. Perjanjian baru, bukan perjanjian lama yang didasari oleh apa yang kita lakukan, tapi perjanjian baru didasarkan apa yang Kristus sudah lakukan buat hidup kita. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih buat penebusanmu. Terima kasih buat pengampunanmu. Terima kasih buat penerimaanmu. Kasih-Mu Tuhan telah Kau curahkan buat kami semua, buat hidup kami. Terima
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan, untuk belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Supaya hidup kami boleh diarahkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan, amin, amin. Monitornya tolong. Ya, shalom saudara sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama di gereja, walaupun dalam kondisi yang masih terbatas. Ekonya tolong diturunkan ekonya. Ya. Pada pagi hari ini ada sedikit masalah teknis dalam streaming, sehingga saudara yang ada di rumah baru akan mendengarkan khotbah ini pada sore harinya. Ya, kami mohon maaf untuk masalah itu. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul Pemberitaan Salib Kristus. Ini bukan suatu hal yang baru buat kita sekalian. Tetapi ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan buat saudara sekalian. Mari kita membuka pertama-tama daripada 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat 18. Coba, ini ayatnya pendek, kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Rasul Paulus mengatakan pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Pertama-tama kita akan mengulang kembali, akan mengingat kembali berita tentang salib. Kenapa Rasul Paulus dan para hamba Tuhan lainnya banyak memberitakan tentang salib? Oleh karena salib Kristus telah mengadakan satu perubahan besar dalam kehidupan manusia. Ada beberapa hal yang saya catat di sini mengenai berita salib. Berita salib itu bicara mengenai apa? Yang pertama, berita salib itu bicara mengenai penebusan. Katakan sama-sama penebusan. Kalau sudah mendengar kata penebusan, saudara mungkin ingat pegadaian. Pegadaian itu adalah tempat seseorang menitipkan barang sebagai jaminan untuk dia menerima sejumlah uang yang dia perlukan. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, sesuai dengan waktu yang dijanjikan, maka dia akan menebus kembali barang tersebut. Tentunya dengan membayar sejumlah uang yang lebih besar daripada uang yang dia dapat sebelumnya, sebagai bunganya. Tapi kalau dia tidak punya uang,
maka dia tidak akan menebus kembali. Terpaksa dia harus relakan apa yang dia gadaikan itu menjadi milik daripada kantor pegadaian. Nah, saudara sekalian, tahukah saudara bahwa manusia tanpa sadar, khususnya manusia pertama, Adam dan Hawa, telah pernah menggadaikan hidupnya. Dia bukan menggadaikan satu miliknya, tapi dia menggadaikan seluruh hidupnya kepada dosa. Dia menggadaikan tubuhnya, dia menggadaikan jiwanya, dia menggadaikan rohnya kepada dosa. Tapi saudara sekalian, beda dengan manusia menggadaikan barang di pegadaian yang bisa menebus kembali, manusia tidak bisa menebus kembali. Ketika pegadaian menerima barang yang dititipkan oleh seseorang, maka dia akan pelihara baik barang itu. Kenapa? Oleh karena satu saat kemudian pemiliknya akan datang menebus kembali. Dan barang itu mesti dia simpan dalam keadaan yang baik. Tapi tahukah saudara, ketika iblis menerima, mengambil hidup kita, tujuannya dia bukan menyimpan. Tapi Alkitab mengatakan apa? Tujuan iblis adalah mencuri, terus membunuh, terus membinasakan. Jadi iblis itu tidak memelihara hidup kita. Dia tarik hidup kita untuk mencurinya, untuk membunuhnya, untuk membinasakannya. Menaruhnya kepada maut. Ya. Tahukah saudara, saya baru menyadari saudara sekalian, ya. Alkitab mengatakan setiap manusia sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Saya minta saudara memikirkannya. Ketika manusia berbuat dosa, lalu sebagai upahnya dia menerima maut, pertanyaannya, maut itu dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan kah? Apakah karena manusia berdosa kemudian Tuhan berikan hukuman mati? Halo? Coba saudara pikirkan. Upah dosa adalah maut. Jadi ketika manusia berdosa, mereka menerima kematian. Apakah kematian itu berasal dari Tuhan? Apakah hukuman mati itu berasal dari Tuhan? Saya mau beritahu saudara, di dalam Tuhan tidak ada kematian. Haleluya. Dalam Tuhan tidak ada kematian. Dalam Tuhan hanya ada kehidupan. Haleluya. Dalam Tuhan tidak ada gelap. Tapi dalam Tuhan hanya ada terang. Tahukah saudara, ketika Allah dari mulai pertama menciptakan terang, kemudian menciptakan yang lain-lain, hari kedua sampai hari ke-6, menciptakan manusia, Allah tidak ciptakan semua itu untuk mengalami kematian. Tidak. Kematian adalah miliknya iblis. Jadi ketika manusia menggadaikan hidupnya, bahkan bukan hanya menggadaikan. Kalau pegadaian itu orang hanya menitipkan, menggadaikan. Tapi kalau manusia kepada dosa, manusia bukan cuma menggadaikan, tapi manusia menjual miliknya. Menjual tubuhnya, menjual jiwanya, menjual rohnya kepada dosa. Untuk kemudian nantinya akan mengalami kematian akibat dosa itu. Bukan Tuhan yang membuat manusia mati, tapi dosa yang membuat manusia itu mati. Bisa katakan amin? Pikirkan baik-baik. Dalam Tuhan gak ada yang buruk. Ada amin? Dalam Tuhan hanya ada kebaikan. Dalam Tuhan hanya ada kasih. Dalam Tuhan hanya ada kehidupan. Haleluya. Jadi kita yang hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam terang, kita hidup di dalam kehidupan, kita hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Ya. Itu penebusan. Nah, penebusan itu saudara sekalian, kalau barang yang kita kepegadaian itu, kita bisa bawa sejumlah uang. Demikian juga, kita nggak bisa menebus hidup kita sendiri. Tidak bisa. Karena diri kita ini harusnya mengalami kematian. Harus ada seseorang yang datang menebus kita. Kenapa kita nggak bisa menebus diri kita? Oleh karena dosa kita itu terlampau besar. Kita nggak bisa menebusnya.
Harus Tuhan yang datang membayarnya, membelinya. Karena iblis begitu mengambil diri hidup kita, maka tujuannya adalah membawa kematian. Kita udah gak bisa apa-apa. Saya tanya saudara, kalau kegelapan, itu harus dilawan dengan apa? Terang. Kalau kematian, harus dilawan dengan apa? Kehidupan. Jadi ketika ada kegelapan, satu-satunya cara untuk mengalahkan kegelapan, harus ada terang yang datang, yang bisa mengalahkan kegelapan. Ketika manusia dikuasai oleh kematian, maka harus ada kehidupan yang datang untuk mengalahkan kematian itu. Dan tidak ada satu pribadi apapun juga yang bisa memiliki kehidupan demikian kuat untuk mengalahkan kematian kecuali Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itulah Allah mengutus anaknya itu ya, menjadi seorang penebus, sekaligus dia membawa tebusan. Ketika saudara datang ke pegadaian untuk menebus barang yang sudah gadaikan, maka saudara harus membawa sesuatu sebagai bayaran untuk menebus barang itu. Demikian juga ketika Tuhan Yesus sebagai seorang penebus datang untuk membeli kembali hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, maka Tuhan harus membawa sejumlah harga untuk membayar diri kita supaya kita ditebus, supaya kita dibeli kembali. Bayarannya apa? Kehidupannya. Oleh karena itu ketika Yesus naik salib, dia menyerahkan kehidupannya sebagai harga untuk membayar hidup kita. Makanya Alkitab mengatakan, sebab kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal, bukan emas, bukan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Dia membeli hidup kita dan sudah dibayar dengan lunas. Haleluya. Saya tanya saudara, ketika seseorang menebus kembali barang yang dia gadaikan, dia bayar sejumlah uang. Saya tanya, barang itu sekarang milik siapa? Milik dia. Ada amin? Milik seseorang yang sudah membayarnya. Demikian juga hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah beli, harganya mahal. Kira-kira disayang apa enggak ya? Sangat disayang. Saudara saya sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Kira-kira saudara saya disayang Tuhan apa enggak ya? Disayang Tuhan, dikasih Tuhan. Haleluya. Kalau dikasih oleh Tuhan, dipelihara enggak? Dipelihara. Dilindungi enggak? Dilindungi. Dilindungi dari apa? Saudara punya anak, kalau sekarang ini, kalau dulu kalau pergi kemana-mana, kalau naik sepeda motor atau naik mobil, saudara pesan apa? Hati-hati ya. Kalau disingkat di SMS, di WA itu TTDJ. Hati-hati di jalan. Selalu saudara bilang, hati-hati. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Itu waktu kemarin-kemarin. Kalau sekarang, kalau anak saudara atau siapa saja mau keluar rumah, saudara bilang apa? Haleluya. Masker. Jangan lupa masker. Itu waktu kemarin sebelum varian Delta. Jangan lupa masker. Sesudah varian Delta, beda lagi pesannya. Apa? Haleluya. Masker double. Masker double. Sekarang katanya di beberapa negara sudah muncul varian yang ketiga. Mu varian. Sudah ada di 35 negara. Ya, varian yang baru. Terus sudah pesan. Supaya apa? Karena sudah tahu virus ini mematikan. Makanya sudah bilang hati-hati. Saudara nggak bisa melindungi anak saudara secara langsung. Saudara hanya bisa memberikan peringatan, pakai masker supaya dia terlindung dari bahaya. Tahukah saudara? Kita nggak bisa lindungi anak kita. Kita cuma bisa ingetin dia. Tapi Tuhan mampu melindungi kita.
Karena itu dia pegang hidup kita. Alkitab mengatakan dia pegang hidup kita. Di mana ayat ya? Nah, coba tolong dibuka. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Coba perhatikan baik-baik. Yohanes 10 ayat 28. Haleluya. Ya. Saudara yang ada Alkitab boleh dibuka. Nah, perhatikan baik-baik. Enggak, Yohanes 10. Yohanes 10, ya ini betul. Coba, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Cukup dulu. Apa bilangnya? Mereka pasti tidak akan binasa. Katakan sama-sama, saya pasti tidak akan binasa. Tepuk tangan dong. Haleluya. Tidak, ini ada belakangnya. Ulang lagi ya, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Lanjut. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dulu kita pakai masker berapa? 1. Sekarang double. 2. Tahukah saudara? Hidup kita pakai 2 perlindungan. Dikatakan tadi apa? Tidak seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Berarti Tuhan megang hidup kita. Itu masker pertama. Saudara tahu gak ada 2 masker? Coba lihat ayat berikutnya. Ayat 29. Haleluya. Ayat 29. Haleluya. Coba yang punya Alkitab, ayo baca sama-sama. 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Masker pertama tangan siapa? Yesus. Masker kedua tangan Bapa. Tangan Yesus saja udah cukup melindungi kita. Tapi kalau double, haleluya, nggak mungkin ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan dan tangan Bapa. Terima kasih buat amin yang sunyi. Haleluya. Ya, enggak ada kalian. Jadi kita mesti yakin, mesti teguh. Ya. Kita enggak bakalan binasa. Sebagai orang percaya, kita tidak bakal binasa sampai selama-lamanya. Sudah, enggak ada tawar-menawar. Enggak ada kalau begini, kalau begitu. Tidak ada. Itu yang pertama, penebusan. Tentang penebusan, salah satunya nanti sudah bisa baca di rumah, Kolose 1 ayat 14. Nanti baca di rumah aja. Karena terlalu banyak ayatnya, kalau kita baca satu kepanjangan. Berita salib yang kedua adalah pengampunan dosa. Kita sudah berdosa. Tapi kita ini berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Memang kita berbuat dosa. Tapi kita berdosa pertama kali itu bukan karena kita berbuat dosa. Kita pertama kali berdosa karena kita menerima sifat dosa dari manusia pertama. Dari manusia pertama Adam turun-menurun, maka dia mewariskan sifat keberdosaan itu. Sama seperti orang tua kita menurunkan gennya kepada kita. Makanya anak-anak ada yang niru sifat bapaknya, ada yang niru sifat mamanya.
Karena mereka menerima gen dari papanya, menerima gen dari mamanya. Demikian juga kita manusia menerima gen dari atas, yaitu sifat keberdosaan. Makanya setiap manusia, semenjak dia lahir, dia sudah mewarisi sifat keberdosaan itu, meskipun dia memang belum bisa berbuat dosa. Dan ketika dia menjadi dewasa, maka dia mulai mampu untuk berbuat dosa. Ada yang ajarin? Enggak ada. Tapi sifat keberdosaan itulah yang mengajarkan kepada dia sehingga dia bisa berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan manusia membutuhkan pengampunan Tuhan. Alkitab mengatakan, nanti sudah baca di rumah, Ibrani 9 ayat 22, Efesus 1 ayat yang ke-7, nanti baca di rumah. Dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel harus memotong domba atau sapi. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa mereka. Tapi tiap tahun diulang lagi, tiap kali diulang lagi. Karena darah hewan itu tidak pernah tuntas mengampuni dosa manusia. Sampai kemudian Allah mengirimkan anaknya, yaitu Yesus, mencurahkan darahnya dari kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Dan suatu yang ajaib adalah pencurahan darah Yesus itu berlaku hanya satu kali. Dilakukan hanya satu kali. Tapi manfaatnya berlaku sepanjang masa. Ada amin? Jadi ketika 2000 tahun lalu darah Yesus dicurahkan, Yesus ke salib, waktu itu darahnya membersihkan dosa semua manusia. Cuma sekali, tidak berkali-kali. Tapi efeknya terus berlangsung juga sampai hari ini. Efeknya, efek pengampunannya, efek penyucian kepada dosa berlaku sampai besok, sampai tahun depan, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya ada satu hal yang orang sulit terima, dikatakan bahwa pengampunan dosa itu, dosa yang diampuni itu ada dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa yang akan datang. Enggak ada tawar menawar sekalian. Kalau besok kita bisa berbuat dosa, bisa. Diampuni enggak? Diampuni. Apakah kita diampuni itu karena darah Yesus atau karena minta ampun? Minta ampun enggak ada salahnya. Tuhan ampuni saya. Enggak ada salahnya. Silakan. Tapi kita diampuni bukan karena kita minta ampun. Kita diampuni karena darah Yesus yang dicurahkan. Berlaku untuk selama-lamanya. Prosesnya satu kali. Saya senang kata-kata ini. Prosesnya satu kali. Tapi efeknya berkali-kali. Bahkan efeknya sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga, berita salib adalah pembenaran. Akibat manusia menerima sifat keberdosaan, dia berbuat dosa, akibatnya adalah maut. Orang yang menerima sifat keberdosaan, dia menjadi orang berdosa. Dan menjadi orang berdosa artinya dia mendapat upahnya maut. Karena itu Tuhan, Allah, harus merubah manusia berdosa ini menjadi orang yang benar. Caranya bagaimana? Kalau agama selalu mendorong manusia untuk menurut agama itu supaya dia benar. Tapi kita nggak bisa. Agama tidak bisa membuat manusia jadi benar. Kalau agama bisa buat manusia jadi benar, maka semua orang yang beragama pasti benar hidupnya. Ada amin. Tapi pembenaran hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Roma 3:24 mengatakan apa? Dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam darah Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita memang orang berdosa, masih berdosa. Tapi secara status di hadapan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, kita adalah orang yang benar. Katakan sama-sama, saya orang benar. Berita salib yang keempat adalah pendamaian. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Dosa membuat manusia menjadi musuh Allah. Kalau kita jadi musuh seseorang,
mungkin bisa ada yang bela, masih ada yang bela. Kalau kita jadi musuhnya setan, ada yang bela Tuhan. Tapi kalau kita jadi musuhnya Tuhan, yang bela siapa? Nggak ada. Dosa membuat kita terpisah, jadi musuh. Tapi lewat darah Yesus, kita diperdamaikan. Haleluya. Dan yang luar biasa, saudara sekalian, andai kata kita bermusuh dengan seseorang, lalu kita yang salah, saya tanya, yang mestinya minta maaf siapa? Kan kita. Loh, kita salah sama seseorang, kan mesti kita datang sama dia, saya minta maaf. Kalau kita ingin berdamai, kita ngomong sama dia, ampuni saya dong. Ya, mari kita berdamai kembali kalau kita salah. Tapi kita berdua sama Tuhan, yang datang itu Tuhan. Tuhan yang datang, Allah yang datang, mengirim anaknya, lalu lewat anaknya, Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Allah nggak bilang begini, mau minta ampun nggak? Mau sadar nggak? Kalau mau minta ampun, saya terima lagi. Enggak, Allah nggak bilang begitu. Allah nggak tanya, sadar gak dosa kamu? Enggak. Allah datang, Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Yesus. Alkitab mengatakan apa? Dengan, nanti sudah baca di rumah, 2 Korintus 5 ayat 19. Allah mendamaikan manusia tanpa memperhitungkan dosa manusia. Kalau kita bersedia berdamai dengan seseorang, mungkin kita bilang begini, ya udah, saya ampuni kesalahan kamu sama saya. Kita mungkin bilang begitu. Tapi habis ini, ya sudah, kamu, saya. Kalau pakai bahasa sehari, mulai hari ini, lu, gua. Artinya apa? Kita nggak usah kenal lagi. Udah, kamu jalan kamu, saya jalan saya. Kita ampuni. Tapi kita udah nggak mau kenal lagi. Tapi kalau Tuhan, Dia ampuni kita, bukan cuma Dia mau kenal, Dia tarik kita masuk dalam hidupnya. Menyatu dalam hidupnya. Itulah berita salib yang keempat. Yang kelima, berita salib adalah penghapusan hutang. Dosa itu sama dengan hutang. Kalau hutang itu mesti diapain? Dibayar. Mestinya kita yang bayar. Tapi kita nggak bisa bayar. Karena apa? Karena hutang kita itu besar. Alkitab memberikan perumpamaan, hutang kita itu seperti orang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Itu orang kerja 60 juta hari. Kalau dibagi dalam tahun, setahun 300 hari kerja, maka dia mesti bayar utang itu 200.000 tahun bekerja. Haleluya. Kita hidup 70 tahun, mati, hidup lagi, bayar utang, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, sampai 200.000 tahun baru bisa bayar. Jadi bisa bayar apa enggak? Enggak bisa. Tapi ada seseorang yang datang membayar semua itu buat kita. Siapa namanya? Yesus yang bayar dosa kita. Dan waktu Dia di kayu salib, kalimat terakhir yang Dia ucapkan apa? Tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Dalam bahasa aslinya artinya apa? Dibayar sepenuhnya. Paid in full. Dibayar sepenuhnya. Dosa kita dibayar sepenuhnya oleh Tuhan. Yang berikut, berita salib adalah kematian dikalahkan. Dikalahkan oleh apa? Kematian bukan dikalahkan oleh kematian Yesus. Tapi kematian dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka kematian belum dikalahkan. Tapi karena Yesus bangkit, maka kematian sudah dikalahkan. Kematian hidup kita sudah dikalahkan oleh Tuhan. Karena itu yang menantikan hidup kita yang masa datang, bukan kematian lagi, tapi kehidupan. Berita salib yang berikutnya adalah kebangkitan orang mati. Tentang hutang tadi, saudara boleh baca di rumah, Kolose 2 ayat 14. Tentang kematian yang dikalahkan, saudara boleh baca 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Yang ketujuh, kebangkitan orang mati. Saudara bisa baca di rumah,
1 Korintus 15 ayat 21. Dan yang terakhir, untuk poin ini, kehidupan kekal dalam surga. Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke sana, menyediakan tempat buat kamu. Kalau tempat udah siap, aku datang lagi. Jemput kamu pulang. Supaya di tempat di mana aku berada, disitulah engkau akan berada bersama aku. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan pergi ke sana sediakan tempat. Tempat kita nanti, rumah kita nanti, yang bangun bukan kita. Ada amin? Kita nggak bisa. Ada orang berpendapat lewat perbuatan-perbuatan baik kita lagi ngirim bahan-bahan ke sana. Enggak, saudara sekalian. Enggak. Tuhan bilang, aku sediakan. Dan waktu Tuhan sediakan, dia bukan sediakan tanah kosong. Dia sediakan rumah. Bahkan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya mansion, istana. Di Ring Road sana ada yang namanya Puri Mansion. Ya, ada yang keren sih rumahnya. Tapi kebanyakan rumah biasa, memang cukup bagus, tapi bukan istana. Tapi rumah kita nanti mansion. Haleluya. Nanti kalau kita udah tinggal di sana, kita saling berkunjung. Ada amin. Haleluya. Waktu saya datang ke rumah saudara, saya kagum. Saya bilang, waduh rumah kamu bagus sekali. Waktu saya datang ke rumah saya juga kagum. Dan dalam pikiran saya, ini pikiran saya loh ya, di kitab nggak ada. Kayaknya rumah kita nggak sama deh tipenya. Bukan artinya rumah saya gede, rumah saudara kecil, bukan begitu maksud saya. Kalau sama, kayak di real estate, kan bosen liatnya. Saya ke rumah Anda sama, Anda ke rumah saya sama. Menurut pikiran saya, rumah kita beda. Gedenya mungkin sama, bagusnya sama, cuma beda aja. Arsitekturnya beda. Haleluya. Ini pikiran saya doang. Di kitab nggak ada. Ya. Nah, saudara sekalian, itulah berita tentang salib. Yang Alkitab katakan tadi, kebodohan bagi orang yang akan binasa. Kok bisa? Kenapa ada orang dengan berita yang begitu baik, kok dia bilang, alah itu mah bohong itu. Itu kebodohan itu. Kok ada manusia dengan berita yang luar biasa itu, tapi anggapnya sebagai kebodohan. Kenapa begitu? Nah kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kenapa ada orang dengar berita salib, kok dia bilang itu kebodohan? Ternyata yang enggak bisa terima itu, Alkitab mengatakannya manusia duniawi. Katakan sama-sama manusia duniawi. Manusia duniawi. Nah kita sebagai orang percaya, saya merenungkan, tentunya kita enggak menolak berita salib. Ada amin? Kita enggak menolak. Ketika setelah mendengar beberapa poin yang saya sampaikan tadi, kita enggak ada yang menolak. Oh iya kita setuju, kita bilang benar. Tapi saudara sekalian, ada satu hal yang saya minta sudah merenungkannya. Termasuk saya merenungkannya. Kita tidak menolak berita salib. Kalau orang yang menolak sesuatu, saya nggak mau terima. Kenapa? Karena dia anggap itu tidak bernilai. Tapi kalau kita terima sesuatu yang bernilai, kita mau terima. Kita menghargai. Kita tidak menolak. Kebanyakan orang percaya tidak menolak berita salib. Tapi pertanyaannya adalah, yang saya minta saudara renungkan, tidak menolak itu bukan berarti juga menerima. Saya nggak menolak, tapi saya terima nggak? Maksudnya apa? Saya nggak menolak, tapi saya menghargai nggak hal itu? Saya menghargai apa enggak? Waktu Anda mendengar berita salib, penebusan, pengampunan, pembenaran, pendamaian dan sebagainya, saudara merasa gak itu sesuatu yang bernilai yang saudara miliki? Saya nggak nolak sih, tapi terima gak sebagai sesuatu yang berharga?
Terima nggak sebagai sesuatu yang menggairahkan hidup Anda? Kadang-kadang sekalian, sebagai orang percaya, kalau tadi orang nggak percaya bilang, kebodohan. Kalau orang percaya nggak bilang begitu. Cuma kadang-kadang orang percaya ini kehilangan kegairahan terhadap hal-hal yang dari Tuhan. Bahkan tidak merasa memerlukan semua itu. Saudara, kalau saudara dan saya merasa itu berharga, bernilai, maka kita ingin berbicara, menyampaikan pemberitaan itu. Bisa ada amin? Saudara kalau makan sesuatu di suatu restoran yang enak, saudara ngomong gak sama orang lain? Sama teman saudara? Ngomong. Dibayar gak sama yang punya restoran? Enggak. Diminta gak sama yang punya restoran? Enggak. Tapi atas dorongan sendiri, saudara ngomong. Kenapa? Karena Anda anggap makanan yang saudara makan itu luar biasa. Makanya saudara ngomong. Kalau kita menganggap pemberitaan tadi bernilai, maka kita ingin berkata-kata kepada orang lain. Haleluya. Ada amin. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita nggak menolak. Cuman belum tentu kita menghargai hal itu. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu hal yang lain yang membuat kita tertarik. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya yang bisa ditandingkan dengan berita salib? Cuma satu hal. Uang. Haleluya. Tuhan bilang, kamu tidak bisa sekaligus mengabdi kepada Allah, sekaligus mengabdi kepada Mamon. Karena kalau ada dua begitu, pasti kamu mengasihi yang satu, mengabaikan yang lain. Berarti uang itu ditandingkan dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh karena memburu uanglah, maka sebagian manusia menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Berarti uang itu punya daya tarik sehingga orang memburunya. Saya tidak mengatakan uang tidak penting. Uang sangat penting. Uang, orang sering mengatakan uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Betul sekalian. Tapi biarlah kita cukup berhati-hati akan hal ini. Karena kalau kita tidak waspada, maka kita bisa jadi orang yang memburu uang lebih kuat daripada mengejar Tuhan. Kalau Rasul Paulus beda. Rasul mengatakan apa? Aku buang segala sesuatu, aku mengejarnya menjadi Yesus. Mudah-mudahan aku bisa menangkap dia. Semoga kita sebagai orang percaya, kita bukan menjadi orang yang memburu uang. Tapi kita menjadi orang yang mengejar Tuhan. Ada amin? Bagian terakhir, dalam pengalaman saya, kalau kita lalai dalam memasukkan, dalam makan firman, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk menerima, untuk menghargai hal-hal yang dari Tuhan. Dalam pengalaman saya. Karena kalau kita kurang memasukkan firman, kurang makan firman, kurang menerima ajaran sehat, kabar baik, maka diri kita akan dipenuhi dengan hal yang dari duniawi, yang secara pelan-pelan akan menarik kita ke arah dunia. Mungkin kita tetap percaya, tapi kita kehilangan kemampuan, kegairahan untuk menerima hal-hal yang dari Tuhan. Dan itu menyedihkan sekalian. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi manusia hidup daripada setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Seorang petani, waktu dia
menerima pohon berbuah yang dia tanam. Yang bisa menumbuhkan buah itu siapa? Tuhan. Manusia nggak bisa bikin pohon numbuh. Tapi Tuhan yang bisa bikin pohon numbuh. Ada amin? Tapi saya tanya, yang menaburkan benih itu siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan yang tabur benih. Manusia petani yang tabur benih. Demikian juga, yang menaburkan firman pada diri kita siapa? Kita. Tapi Tuhan yang menumbuhkannya. Tuhan lewat firman-Nya merubah hidup kita dari dalam. Sehingga akhirnya apa yang Dia mau terekspresi keluar lewat tubuh kita. Haleluya. Karena itu pesan Tuhan yang utama pagi hari ini adalah jangan lalai memasukkan, makan firman dalam hidup kita. Supaya setiap saat kita akan tetap ada kondisi yang sehat, yang mampu menerima dari Tuhan, yang bergairah menerima dari Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan ingin berikan buat hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dengan baik. Baik itu uang, baik kesehatan, atau apa saja, kita bisa nikmati dalam hidup kita. Karena Tuhan paling utama dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih, kembali pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami, dan terima kasih Engkau berikan pertolongan lewat Roh-Mu, sehingga kami tetap bergairah mengiring Tuhan. Dan kami akan mengiring Tuhan sampai garis finish. Melayani Tuhan semua hidup kami. Dan aku juga bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan aku boleh menyampaikan firman-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh Engkau meteraikan dalam hidup anak masing-masing. Menghasilkan buah dalam hidup mereka. Dan semua jemaat Tuhan, baik yang hadir di gereja, maupun yang ada di rumah, angkatlah kedua tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Terima dengan limpah, daripada Allah Bapa di surga, kasih setia, rahmat, anugerah, berkat, sukacita, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus datang pada yang kedua kalinya, menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara sekalian.